Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Nah, ini kali ini ya, kalau tempo hari kita udah pernah ngebahas yang AP132. Nah, kali ini sama, ini satu buah angle grinder juga, tapi dengan tipe AP132 Pro Max. Nah, gue juga nggak tahu apa yang membedakan. Kalau dari harga mirip-mirip ya, di angka di 300 ribuan ya. Nah, ini kita langsung buka aja. Nah, ini produk dari APR ya. Nah, ini kita kesampingkan dulu ya. Ini ada handle-nya, ada guard-nya, dan di sini sudah ada apa ini kunci. Nah, tapi memang minim banget dengan aksesorisnya ya. Jadi kalau maksudnya aksesorisnya seperti mata cutting biasanya terkadang suka include disertakan, tapi kali ini enggak. Nah, tapi kali ini kita mendapat ini ada satu buah carbon brush ya. Nah, jadi nanti buat diganti. Nah, ini kalau gue lihat dari secara tampilan si AP132 Pro Max ini dia badannya lebih kecil ya, lebih kecil, tapi kalau untuk secara bobot berat ya dia sama ya. Nah, seperti itu. Tapi dia lebih kecil, lebih enak untuk dipegang dan oh ya, mungkin di sini yang bisa ngebedain ya. Jadi untuk yang Pro Max ini dia build quality-nya lebih bagus ya. Dia nggak pakai stiker lagi, dia udah emboss di sini. Nah, untuk tipenya dia sama di slide ya. Nah, jadi untuk matanya di slide. Nah, tapi ini slide-nya lebih enak daripada yang AP132 biasa ya. Nah, ini slide-nya lebih enak ya. Mungkin karena memang seri Pro Max ya. Jadi memang ini lebih apa ya? Lebih build quality-nya lebih bagus ya. Dan ini kalau gue sih gue lebih suka ini ya. Kalau dibilang berat sama, tapi ini badannya dia lebih kecil. Jadi biasanya umumnya buat orang yang masih baru-baru ya ataupun newbie. Nah, ini enak nih karena boleh bagaimanapun gerinda itu baiknya disesuaikan dengan tangan lingkar ya. Nah, ini kalau buat yang newbie, kecuali kalau yang udah expert beda ya. Kalau misalnya gerinda-gerinda kadang-kadang ada bodinya yang gede ya. Nah, ini kalau yang masih baru-baru biasanya kan agak sedikit takut ya dalam pemakaian kickback dan yang lain-lainnya. Dan kalau gua ngelihat gearbox, untuk gearboxnya yang Pro Max ini dia jauh lebih kecil ya. Tapi flow udaranya dia lebih bagus nih ya, lebih bagus. Di sini bolong ya. Nah, dan di bagian bawah ini dia bolong juga nih. Jadi banyak banget ini pembuangan udaranya. Nah, tapi gua nggak ngerti apakah mungkin bisa lebih cepat mereduce panas ya. Karena panas yang dihasilkan dari gerinda ini biasanya umumnya itu karena gesekan dari si gear yang ada di depan ya. Nah, gear satelit ya ataupun gear pinionnya. Jadi karena bertemunya si gear ini jadi gesekan itu yang terjadi, dan grease-nya juga harus diimbangi dengan grease yang bagus. Jadi kalau misalnya grease-nya yang nggak bisa high temperatur ya sama aja ya. Biarpun flow di sini banyak ya, tetap ya panasnya lebih cepat. Tapi di sini fungsinya kalau dari gua pribadi menyimpulkan ya, ini lebih cepat membuang hawa panas. Jadi hawa panasnya ini belum nggak terlalu cepat ya dijalurkan ke tangan pada saat kita pakai. Jadi dia udah kebuang lebih dulu ya. Jadi nggak ngendep ya gitu ya panasnya ya. Nah, ini sama untuk aksesoris. Jadi kita cuma ngedapetin guard, handle ya, dan tadi ada bedanya lagi dengan kita udah ngedapetin carbon brush. Kalau yang sebelumnya kita nggak ngedapetin. Nah, cuma emang handle-nya di sini agak lumayan berbeda ya. Nah, ini lebih panjang sedikit. Kalau yang sebelumnya kan tangan sama handle gua aja masih lebaran tangan gua. Nah, ini masih better, ini masih bisa kepake ya. Tapi memang polos begini aja, nggak ada guratan. Malah kalau yang di seri yang sebelumnya yang gue udah pernah review, dia kecil tapi ada guratannya. Jadi berbeda memang ya. Nah ya, ini untuk speknya dia di sini 450 watt ya. Nah, untuk tenaga tapi setara di 1000 watt ya. Ini katanya. Nah, gua nggak tahu juga. Nah, Bang, sebetulnya rekomendasi itu kalau gerinda listrik ya, berapa sih wattnya? Sebetulnya kalau yang gua rasain tergantung ya. Kalau gua pribadi ya, kalau yang kayak zaman-zaman dulu ya, gue lebih suka itu kalau yang wattnya gede-gede. Biasanya gue suka naruh di mata grinding. Kalau buat nge-cutting gue lebih suka ya yang 600 ya, yang 500 ya, segituan lah. Jadi gue nggak terlalu suka untuk yang speednya terlalu kencang juga kalau untuk mata cutting ya. Tapi berbeda loh, karena kan kita berdasarkan feels ya. Karena kita pengguna, jadi kita ngegunain itu feels yang gue rasain. Tapi kalau mata grinding gue butuh RPM yang tinggi. Biar apa? Biar cepet ya gitu. Karena jujur gue tuh takut ya, sebetulnya takut si matanya ini pecah sebetulnya gitu. Kalau RPM-nya katanya sebetulnya kan semua udah ada standarisasi ya, tapi kalau mata RPM-nya kekencengan ya kan, nah terus si matanya orang makainya nggak bener, motongnya miring dan lain sebagainya, kejepit ya kan, nah kickback yang kita bisa ketahan tapi matanya nggak bisa nahan, akhirnya pecah jadi kemana-mana. Nah itu kalau pribadi gua. Nah terkadang kan gini ya,
apapun itu bentuknya, apalagi di sini karyawan gue sendiri yang gue bisa katakan semua masih pada nol besar mengenai penggunaan alat. Nah ini ditakutkannya seperti itu ya. Nah jadi kalau misalnya mata si grinding sendiri kan biasanya matanya pasti umumnya tebel. Nah di saat mata umumnya tebel, nah jadi orang ini pasti lebih safe makainya. Tapi kalau RPM-nya atau wattnya kecil, lama buat apa nih ngalusin lasan ya kan, ini lama. Nah tapi kalau misalnya dia RPM-nya tinggi, tenaganya gede, nah itu biasanya cepet gitu. Ya udah, ini gua install dulu ya, kita langsung cobain aja yuk. Oke, ini langsung kita coba aja. Di sini ada plat dengan ketebalan di 1 cm ya. Sini langsung kita coba potong aja. Kita akan lihat tenaganya seperti apa. Mantap ya. Kita coba tem terlebih dahulu ya. Di posisi gearboxnya ya, dia di 31 dan di posisi bodinya ya, dia di 39,4 ya. Cukup adem kalau menurut gua dengan bekerja sejauh ini ya. Ini karena besi plat ini tebal ya, agak lumayan seharusnya ya, dia untuk memotong ini pasti agak lumayan cukup berat. Oke, langsung kita coba cutting aja ya. Di sini sudah ada besi hollow 4x6 dengan ketebalan di 1,2 ya. Kita langsung cutting aja dan kita akan lihat performanya ya. Ya, kalau dari sisi vibrasi ya, gue bisa bilang mungkin malah memang kalau yang seri sebelumnya agak sedikit lebih berat ya, lebih berat. Malah gue punya kesimpulan agak lebih minim yang sebelumnya ya. Tapi kalau dari positioning genggaman, gue lebih suka ini, lebih nyaman, lebih enak ya. Vibrasinya cuma hanya selisih ya sedikit-sedikit aja sih, nggak terlalu signifikan sekali. Nah, terus kalau untuk kabel dia sama, ini kabelnya warna merah dan ukurannya masih di 2 kali 0,75 ya, dan ini panjangnya sama-sama di 3 meter. Nah, sebetulnya kabel warna merah ini kalau menurut gua pada saat kita kerja berbarengan ya, ini biasanya kan umumnya
kabel tuh warna hitam. Nah kali ini kalau misalnya kayak begini kita udah tahu nih mana yang mau dicabut Gerinda, ya udah pasti warna merah ya kan, istilahnya seperti itu. Ada juga kok ya warna hijau, kuning dan lain-lainnya. Nah tapi ya memang seharusnya begitu juga sih ya. Jadi bagus ya membedakan gitu. Mungkin kalau kayak punya standar ya kayak listrik gitu ya. Ya namanya grounding itu udah pasti kuning ya kan. Ataupun ya plus itu setrum ya udah pasti merah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ada standar gitu mungkin akan lebih enak ya, misalnya Gerinda terus apa itu bor ya, tapi mungkin sekarang ya kayak bor-bor listrik itu ya apa namanya, kalau buat di rumahan masih banyak pasti ya umumnya pakai, karena sekali lagi ya kalau buat rumahan ini terkadang kalau kita nyimpan baterai, apalagi notabene kita orangnya males, mager ya, itu yang baterai kayak begini nih yang malah cepat rusak karena kan nggak bisa disimpan terus ya, harus diangetin beberapa bulan sekali. Nah kalau lupa ya udah deh, give up akhirnya deh itu si baterai ya. Jadi kalau yang kayak begini kan listrik mau setahun kita nggak pakai, 2 tahun kita nggak pakai ya masih yes no ya kan. Nah, benar nggak Bay? Nah, bagaimana Bay? Cas gitu ya. Ya kan. Nah sama nih kayak sekarang ya kan. Nah this is simple kan begitu Bay. Nah begitu kan Bay. Nah ya kan, nanti dah kita bikin lagi video selanjutnya. Oke ya, kalau menurut gua ini masih sama ya, mungkin tanggapan gue masih agak sedikit price-nya mungkin kalau lebih low lagi lebih menarik ya, lebih menarik istilahnya. Tapi gue yakin ya kalau misalnya lagi promo di Shopee ini gede-gedean ya, kita tahu ya Shopee ini lagi gila-gilaan terus memberikan promo gede-gedean. Nah jadi kalau menurut gue pasti akan kita dapatkan di bawah harga 300.000 ya, itu gue bisa jamin. Tapi di sini gue ngomong harga pakem ataupun bottom price-nya aja yang tanpa diskon itu di harga di tadi gue lihat sekitar di ya 300 ribuan juga, mirip-mirip yang seri sebelumnya gitu ya. Gitu ya. So kalau menurut gue udah enak, dan satu hal lagi gue lebih suka sebetulnya kalau yang modelnya di dalam ya, plus dan minus enak digenggam ya kan, dan flow-nya juga di sini banyak. Nah digenggamnya enak, tapi memang kalau mengganti carbon brush ya agak sedikit tricky ya, tapi nggak terlalu ribet-ribet amat lah ya. Buka satu baut ya, nanti tinggal kita tarik ya, kita aplikasi di dalam. Bedanya kalau yang di luar kita putar tapi bedanya nonjol dan pada saat dipegang agak kurang nyaman, itu kalau menurut gua. Tapi ya teman-teman punya kesimpulan sendiri silahkan ya, dan teman-teman yang udah pernah coba ya untuk seri ini ya mungkin bisa berbagi pengalaman ya seputar dalam pemakaian alat tersebut ya. Mungkin kalau dari gue cukup sampai di sini ya. Dan so thank you banget buat kalian yang sudah menyimak video ini. Kita akan bertemu di lain waktu ya. Ada Gugun di sini dan ada Bung Bayu. Bung RT lagi ngorek-ngorek di kolong meja ya kan, nggak tahu lagi ngapain ya. Jangan lupa diikuti terus semua sosial media gue ya, baik dari TikTok, Instagram, dan jangan lupa juga di follow untuk Shopee videonya GTK Channel ya. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.